Halo semuanya, hari ini saya Natasha Irawati Santoso, MPM 2010, akan memaparkan hasil dari praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul Hubungan Tumbuhan dengan Lingkungan Abiotik dan Biotik. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui bioritma atau ritme pembungaan pada tanaman bunga wijaya kusuma. Yang kedua untuk mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau. Yang ketiga untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri makhluk. Subbab yang pertama yaitu bioritma pada tumbuhan. Bioritma atau jam biologi pada setiap makhluk hidup dapat berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Ambarwati 2017. Jam biologi merupakan fluktuasi periodik pada organisme yang sesuai untuk menanggapi adanya perubahan secara periodik. Proses pembungaan pada tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor fotoperiode atau panjang tanaman, adanya fitokrom, dan jam biologi. Sutoyo 2011. Proses pembungaan terdiri dari tahap inisiasi bunga atau munculnya kuncup pada bakal, pembentukan bunga atau bagian bunga terlihat membentuk aksesori bunga, serta perkembangan bunga atau perubahan bentuk bunga hingga mekar. Anissa DKK 2017. Tanaman wijaya kusuma merupakan tanaman obat maupun tanaman hias yang dapat mekar pada malam hari dan hanya memiliki umur bunga 1 malam, sehingga bunga akan layu saat menjelang pagi. Faktor yang dapat mempengaruhi pembungaan tanaman wijaya kusuma diantaranya adalah musim, ketersediaan air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Harmiatun DKK 2016. Dan berikut merupakan bunga wijaya kusuma saat kuncup. Dan berikut merupakan bunga wijaya kusuma saat mekar. Dan berdasarkan hasil pada gambar 1 hingga gambar 4 dapat diketahui bahwa proses yang terjadi pada bunga wijaya kusuma adalah proses pembungaan, di mana bunga yang awalnya kuncup menjadi mekar sempurna sesuai dengan pernyataan Anissa DKK 2017 bahwa proses pembungaan terdiri dari tahap inisiasi bunga, pembentukan bunga, serta perkembangan bunga. Bunga wijaya kusuma dapat mekar pada malam hari karena dipengaruhi oleh faktor luar berupa cahaya, suhu, dan kelembaban udara di sekitar lingkungan. Sesuai dengan pernyataan Harmiatun DKK 2016 bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pembungaan tanaman wijaya kusuma diantaranya adalah musim, ketersediaan air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Subbab yang kedua yaitu simbiosis pada tumbuhan. Simbiosis merupakan interaksi yang terjadi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Piris 2013. Macam simbiosis terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua pihak yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihak mengambil keuntungan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Serta simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua pihak di mana salah satu pihak mendapat keuntungan namun tidak merugikan pihak lain. Abrar dan Raharjo 2017. Bintil akar merupakan pembekakan jaringan akar dari tumbuhan yang memiliki isi bakteri. Bakteri dengan bintil akar memiliki simbiosis mutualisme di mana bakteri akan mendapatkan karbohidrat dalam jaringan akar, sedangkan tumbuhan akan memanfaatkan bahan nitrogen yang dibuat bakteri dari nitrogen pada udara yang ada di atas partikel tanah, dengan contoh bakteri Rhizobium passeoli dengan kacang hijau. Hemoglobin merupakan pigmen merah pada bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Mekanisme terbentuknya bintil akar adalah bakteri Rhizobium masuk ke dalam akar untuk menginfeksi dan penetrasi dalam sel akar. Berkembangnya batas pemisah, kemudian sel akan membentuk jaringan nodula tempat bakteri membelah dan menggandakan diri hingga zona bakteri yang ditandai dengan nodula terbentuk, serta terbentuknya korteks nodula yang merupakan jaringan bebas. Sari dan Prayudyaningsih 2015. Dan berikut merupakan bintil akar pada kacang hijau. Berdasarkan pada gambar 5, bintil akar dapat terbentuk pada akar tanaman kacang hijau setelah beberapa bulan yang disebabkan oleh adanya simbiosis mutualisme antara akar tanaman kacang hijau dengan bakteri Rhizobium. Sesuai dengan pernyataan Sari dan Prayudyaningsih 2015 bahwa bakteri dengan bintil akar memiliki simbiosis mutualisme di mana bakteri akan mendapatkan karbohidrat dalam jaringan akar, sedangkan tumbuhan akan memanfaatkan bahan nitrogen yang dibuat bakteri dari nitrogen pada udara yang ada di atas partikel tanah, dengan contoh bakteri Rhizobium passeoli dengan kacang hijau. Dan berikut merupakan isi dalam bintil akar pada kacang hijau. Berdasarkan gambar 6, bintil akar memiliki warna merah kecoklatan yang disebabkan oleh pigmen merah yang dimiliki oleh bintil akar yaitu leghemoglobin. Sesuai dengan pernyataan Sari dan Prayudyaningsih 2015 bahwa leghemoglobin merupakan pigmen merah pada bintil akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Dan sebab yang terakhir yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan adalah tanggapan kompleks tumbuhan terhadap rangsangan dari lingkungan dengan orientasi pada cahaya dan gravitasi. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi gerak endonom dan epionom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang dari dalam tumbuhan, sedangkan gerak epionom merupakan gerak pada tumbuhan yang berasal dari luar tumbuhan.
Faktor yang dapat menyebabkan gerak epionem diantaranya adalah faktor rangsang berupa sentuhan, air, cahaya, temperatur, zat kimia, gravitasi, dan lainnya. Advinda 2018. Tikmonasti merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran, seperti pada gerak menutupi daun putri malu saat disentuh. Daun putri malu yang tersentuh akan meneruskan rangsangannya, sehingga daun lain pada satu tangkai akan ikut menutup, di mana respon memerlukan waktu sekitar 0,1 detik. Mekanisme menutupi daun putri malu ketika disentuh adalah aliran air akan menjauh dari sumber sentuhan yang menyebabkan kadar air berkurang dan tekanan tugur mengecil, sehingga daun putri malu akan menutup dan tampak layu. Hasanah DKK 2021. Berikut merupakan gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh dengan tangan. Berdasarkan hasil pengamatan gerak pada tumbuhan putri malu, diketahui bahwa daun putri malu dapat menutup setelah mendapat rangsang sentuhan akibat adanya gerak pada tumbuhan berupa tikmonasti sesuai dengan pernyataan Hasanah DKK 2021 bahwa tikmonasti merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau getaran seperti pada gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh. Daun putri malu dapat menutup ketika disentuh karena adanya rangsangan luar berupa sentuhan sehingga aliran air akan menjauh, kadar air berkurang, dan tekanan tugur mengecil sesuai dengan pernyataan Hasanah DKK 2021 bahwa mekanisme menutupnya daun putri malu ketika disentuh adalah aliran air akan menjauh dari sumber sentuhan yang menyebabkan kadar air berkurang dan tekanan tugur mengecil sehingga daun putri malu akan menutup dan tampak layu. Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan berupa yang pertama, bioritme atau ritme pembungaan pada tanaman bunga wijaya kusuma adalah bunga mekar pada malam hari. Yang kedua, bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau adalah mutualisme dengan terbentuknya bintil akar. Yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu adalah tikmonasti dengan menutupnya daun ketika mendapat sentuhan. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.